Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kelima ini saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Nah, adapun definisi dari generasi berkualitas ini adalah berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Nah, sebagaimana itu disampaikan dalam Quran surat An-Nisa pada ayat ke-9. Nah, Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera dan bertakwa. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak. Di antaranya kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi, dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Nah, inilah definisi dari generasi berkualitas. Jadi, pendidikan anak ini penting ya. Kenapa penting? Pendidikan anak ini dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup di masa yang depan. Tujuan pendidikan Nurul Islam adalah terciptanya insan yang kamil atau manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti memegang nilai-nilai Islam dan moral yang baik, memiliki kesehatan jasmani yang baik, bahagia, memiliki kehidupan sosial yang baik, sejahtera dan keluarga yang harmonis. Nah, begitu pentingnya pendidikan untuk anak ya. Nah, bagaimana untuk mencapai generasi yang berkualitas? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh yang pernah diteladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama, bagaimana Nabi itu mengajarkan kepada kita tuntunan bayi ya, yang baru lahir itu untuk diperdengarkan suara azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Kemudian yang kedua, memberi nama yang baik. Berikanlah nama yang baik kepada anak, karena nama itu adalah bagian dari doa. Ketiga, selalu berdoa untuk anak. Nah, selalu berdoa untuk anak. Keempat, mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Kelima, mengutamakan pendidikan karakter atau budi pekerti, karena ada sebuah keluarga itulah pendidikan pertamanya atau madrasah pertama dalam sebuah keluarga untuk mencapai generasi berkualitas tadi. Kemudian kita harus memahami anak usia dini. Nah, usia dini yang dimaksud itu usia 0 sampai 6 tahun, di mana pada usia tersebut merupakan fondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Pada masa ini, anak berada pada usia terpenting dalam hidupnya, masa di mana anak cepat belajar dan proses tumbuh kembang berlangsung begitu pesat. Nah, kecepatan ini tidak terjadi pada masa selanjutnya, pada masa umur di atas 6 tahun. Jadi kecepatan perkembangannya ini lebih cepat di umur 0 sampai 6 tahun ini. Jadi pada masa ini pembiasaan sikap dan karakter positif itu dibentuk ya. Keberhasilan pada masa awal ini menjadi dasar terhadap keberhasilan di masa-masa selanjutnya. Kegagalan pendidikan anak usia dini akan berdampak besar terhadap kegagalan tahap selanjutnya. Jadi ini penentu bahwasanya nanti calon pengantin untuk mendidik anak lebih prioritas ya, lebih mengoptimalkan di usia 0 sampai 6 tahun ini, karena di saat inilah penentuan bagaimana di masa yang akan datang seorang anak. Ini prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak. Jadi perlu dipahami pendidikan anak terutama usia dini tadi. Ini prinsip-prinsipnya. Pertama, dia punya prinsip meniru. Nah, seorang anak akan cenderung ya meniru hal-hal yang di sekelilingnya, terutama dalam keluarganya. Nah, ketika kita mengajarkan dia sholat, ya kita harus melihatkan sholat itu bagaimana. Ketika kita cuma perintah tapi tidak ada tindakan, nah itu sulit untuk anak melakukannya. Itu namanya prinsip meniru harus memang ada di seorang anak. Jadi dia prinsip belajarnya atau anak ini menirukan. Yang kedua, belajar adalah proses ya.
kita harus memberikan pembelajaran, karena pembelajaran itu adalah sebuah proses, ya. Kemudian menyenangkan, jangan sampai apa yang kita didik, kita ajarkan itu membosankan. Jadikan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian bertahap, ya kaitan dengan proses tadi. Dan proses pembelajaran ada pentahapan, bertahap, ya. Mungkin tidak perlu dipaksakan satu hari itu dipelajari semua, bertahap, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian ada prinsip pengulangan. Nah, berulang, sama seperti belajar sholat. Jadi kan kita terus setiap hari belajar sholat, ya. Untuk belajar sholat pada anak ada pengulangan kita sholat. Kemudian mengaji juga, ya, membacakan Iqra atau Al-Quran itu harus diulang, ya, tiap hari. Nah, itu prinsip pengulangan supaya memaksimalkan pendidikan di usia dini, ya, 0-6 tahun tadi. Kemudian kita harus memahami, ya, hak anak, ya. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak dari sejak lahir. Mungkin dari sejak kandungannya juga harus ada hak anak yang harus kita penuhi. Nah, yang dimaksud sebagai anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, ya, adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi kita harus memenuhi hak-haknya, ya, sampai dia berumur 18 tahun. Hak ini melekat dalam diri anak dan merupakan hak azazi manusia. Nah, orang tua harus tahu dan paham hak anak dan menggunakan pengetahuan ini sebagai dasar dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarganya. Nah, ini pertama, hak anaknya, ya. Anak berhak mendapatkan identitas, ya, seperti nama tadi, ya. Kemudian dia punya akte kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan. Nah, ini hak yang harus dia dapat sebagai anak. Kemudian kedua, anak itu berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, sebagai calon pengantin, ya, nanti sebagai orang tua perlu nanti menjamin anak agar selalu dalam keadaan terlindungi dan aman, ya. Anak juga harus dilindungi dari segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, ini lindungi dia. Jadi perlindungan pada anak harus pada zaman sekarang, ya, juga harus lebih optimal, ya, untuk keamanan dan ketentraman perlindungan bagi anak-anak. Kemudian ketiga, anak punya hak untuk diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang, ya. Jadi pengasuhannya harus dengan penuh kasih sayang, ya, pada anak-anak kita. Keempat, anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang baik. Kelima, anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik, ya. Anak sakit, ya, harus kita rawat, kita obati, jangan sampai dibiarkan, jangan sampai sudah panas terlalu tinggi sampai kejang dan tidak sadarkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Pak. Jadi harus berikan pelayanan kesehatan yang baik buat anak, ya. Keenam, anak memiliki hak untuk beristirahat, ya, bersenang-senang, bermain dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya. Nah, jangan dipaksa anak untuk bekerja, mencari nafkah, ya. Nah, saat kita sayangkan banyak terjadi di sekitaran kita, ya, di jalanan anak-anak dipaksa untuk mencari uang, ya. Nah, ini padahal anak itu perlu istirahat. Nah, jam tidurnya mungkin juga lebih banyak, ya, dibandingkan dengan orang dewasa. Dia bersenang-senang, bermain, dan rekreasi, ya, rekreasi mungkin di sekitaran alam kita yang kita nikmati. Nah, harus kita berikan haknya, ya, sebagai anak. Nah, ini perlu dipahami, ya, sebagai nanti calon-calon keluarga. Nah, ini lagi peran dan tanggung jawab orang tua. Nah, setiap orang tua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Nah, sebegitu
tanggung jawab seorang orang tua ya. Itu disampaikan dalam Quran surat At-Tahrim di ayat ke-6. Kemudian secara umum peran dan tanggung jawab orang tua itu apa saja? Jadi ya berkaitan dengan hak tadi ya. Ini tanggung jawabnya dan berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak, perawatan, pendidikan, perlindungan dan pengasuhan dengan kasih sayang tadi. Nah, inilah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang tua. Bagaimana pola asuh anak? Ya, nah ada lagi nih pendidikan dengan pola asuh. Ini pola asuh adalah cara, gaya, dan sikap orang tua dalam mengasuh anak sehari-hari. Nah, pola asuh ini meliputi cara orang tua dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, bagaimana sikap orang tua dalam menanggapi perilaku anak, bagaimana orang tua menerapkan aturan, serta bagaimana orang tua mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan. Nah, ini namanya pola asuh ya. Bagaimana kita memarahi ya atau menegur. Nah, ini banyak cara, tapi inilah bentuk pola asuh yang harus kita tentukan ya, bagaimana cara kasih sayang yang baik, pola asuh yang memang berdasarkan kasih sayang ya, mendidik ya, jangan asal nanti kesalahan anak dimaki-maki, dimarahi, dipukuli. Nah, ini bukan contoh pola asuh yang baik. Jadi terapkanlah aturan yang baik, disiplin, kemudian perilaku yang baik, dengan ya tentu kita berikan contoh baik pada anak. Contoh di zaman sekarang nih, kita melarang anak untuk tidak bermain handphone ya, smartphone. Nah, akan tetapi pada orang tuanya yang mereka aturan, malah orang tuanya yang bermain handphone di depan anak-anaknya. Nah, inilah contoh pola asuh bagaimana kita menata aturan, disiplin, dan anak juga ya, karena tadi prinsip pendidikan itu meniru ya, harus kita berikan contoh agar anak niru yang hal-hal yang baik. Ini berkaitan pola asuh. Bicara, gaya, dan sikap orang tua ini harus baik agar anak bisa menirukan hal-hal yang cara, gaya, dan sikap orang tua yang baik tadi. Kemudian ini jenis-jenis pola asuh anak ya, jadi ada jenis-jenis pola asuh anak. Pertama, otoriter. Nah, orang tua otoriter cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendak orang tua. Orang tua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan perasaan anak ya. Kedua, permisif. Orang tua permisif adalah orang tua yang hangat pada anak, namun terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak. Ketiga, ada cara orang tua demokratis ya, bersikap hangat pada anak, mendengarkan dan mampu memahami perasaan anak, namun tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini saya menyarankan untuk lebih bisa kita melakukan pola asuh pada anak secara demokratis ya, tidak otoriter dan tidak permisif, tapi lebih kepada cara demokratis, karena kita harus memahami perasaan anak, berikan kasih sayang, kemudian berikan batasan jelas, aturan-aturan jelas dengan alasan yang jelas, kemudian sehingga anak memahami apa yang kita sampaikan. Nah, inilah jenis-jenis pola asuh. Kemudian berkaitan dengan komunikasi ya, ada komunikasi positif dan efektif. Ini adalah kunci dari komunikasi positif dan efektif adalah kemampuan orang tua dalam memahami anak. Anak yang merasa dipahami akan memiliki perasaan positif, bahagia, dan berdampak pada tumbuh kembang yang lebih baik. Nah, sebaliknya, komunikasi negatif akan mempengaruhi jiwa anak ke arah karakter yang negatif pula. Ya, untuk memahami anak yang baik, hal utama yang perlu dibiasakan orang tua adalah mendengarkan anak. Ya, kemudian jika anak didengar dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman, dianggap penting dan berharga. Nah, ketika ini contohnya, ketika anak mungkin ya pulang sekolah atau dari mana yang harusnya pulang tepat waktu tapi molor sedikit, nah
ketika baru masuk pagar atau masuk ke rumah, langsung kita marahi dan kita melihatkan karakter yang negatif ya, marah, maki-maki. Nah, padahal komunikasi positif dan efektif, bagaimana kita memberikan nyaman dulu, berikan dia penjelasan ya, dengan kejujuran kita harapkan apa alasannya dia terlambat ya. Nah, di situ kita pahami, dia akan merasa nyaman, barangkali yang penting didengarkan dia ya. Baru kita nanti akan masuk kepada solusi yang akan kita sampaikan agar mungkin tidak terjadi lagi hal-hal yang mungkin tadi contoh seperti terlambat pulang atau harus mengabari dan segala macamnya. Nah, inilah contoh komunikasi positif dan efektif. Kemudian beberapa kesalahan umum dalam pola asuh ya terhadap anak. Ada pertama, orang tua terlalu lunak atau tidak tegas ya, atau pembiaran ya. Kemudian pola komunikasi dan interaksi yang negatif tadi ya, mungkin cenderung mendepankan negatif, marah dan segala macam, menggunakan pola kekerasan, memukuli. Nah, ini contoh yang tidak baik. Orang tua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak ya, jadi pulang tadi misalnya mungkin ketika kita kekerasan otoriter, persuasif, ini orang anak-anak mungkin pulang-pulang ya udah biarin aja ya, dari mana pulang jam berapa terserah. Nah, ini contoh pola asuh yang kurang baik ya untuk anak. Jadi perlu dipahami bagaimana kita tidak menerapkan kesalahan-kesalahan umum ini dalam pola asuh anak. Nah, perlu kita ketahui ya, siklus kehidupan manusia itu ini ya, mulai dari calon-calon keluarga ini ya, calon pengantin akan menikah, kemudian hamil, melahirkan bayi dan anak, dan diasuh, diberikan hak-haknya sehingga dia bisa nanti bersekolah, dan nanti dia bekerja, dan nanti kita akan lanjut usia, dan juga mungkin anak kita juga akan pada usia yang lanjut. Jadi inilah kesiapan yang harus dimiliki oleh seorang manusia agar nanti menciptakan generasi yang tadi berkualitas ya, mulai dari nikah, berkeluarga. Ada 10 dimensi kesiapan keluarga yang harus disiapkan. Pertama itu kesiapan usia, ada kesiapan fisik, kesiapan mental, ada kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan emosional, kesiapan sosial, kesiapan interpersonal, keterampilan hidup, kesiapan intelektual. Nah, ini perlu dipahami agar dalam keluarga memang memperoleh yang terbaik ya buat keluarga kita, buat keluarga kita semua, dan juga generasi yang kita lahirkan adalah generasi yang kuat. Nah, nanti calon pengantin bisa cek kesiapannya di website siapnikah.org. Nah, di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 10 dimensi kesiapan keluarga ini, dan itu perlu dipahami apa saja pertanyaan-pertanyaannya, dan itu dibawakan ke diri kita apakah kita sudah siap dengan dimensi-dimensi yang disampaikan pada siap nikah ini. Nah, tentunya dengan kesiapan yang sudah matang, kita juga harus memperhatikan prakonsepsi ya. Nah, mungkin kita mungkin terlena ya dengan prawedding yang kita lihat mungkin di media sosial dan segala macam. Padahal ada namanya prakonsepsi sebelum seorang istri, ibu ya, hamil ya, kemudian hamil dan melahirkan anak sampai usia 2 tahun, itu namanya 1000 HPK. Nah, ini perlu disiapkan ya, mulai dari mungkin prakonsepsi sebelum menikah juga harus memelihara kesehatan ya, dan juga perhatikan ini 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari PK ini adalah 270 hari selama kehamilan dalam kandungan ya anak ini, kemudian 730 hari dari lahir sampai berusia 2 tahun.
ya. Nah, ini artinya itu dari sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sampai usia 2 tahun. Nah, apa saja yang terjadi dalam 1000 APK? Ya, pesatnya perkembangan otak, pertumbuhan badan yang sehat, perkembangan sistem metabolisme tubuh, dan pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Nah, apabila terjadi kekurangan gizi pada 1000 APK ini, maka akan pertama, mudah terserang penyakit saat bayi dan balita, serta mungkin ada risiko kematian ya kepada anak ya yang dilahirkan. Mungkin ibu juga akan berisiko pada kematian. Kemudian dampak jangka panjang juga meningkatkan risiko obesitas, penyakit kronis ya, diabetes ya, penyakit pembuluh darah, jantung, otak di masa lanjut ya, karena pemenuhan gizi yang tidak cukup, jadi membuat pertumbuhan seseorang itu menjadi bermasalah. Kemudian terjadinya anak stunting, anak pendek karena kurang gizi ya, tidak sesuai perkembangan tinggi, kemudian beratnya sesuai dengan umurnya ya, ini akan menjadi permasalahan. Kemudian penurunan tingkat kecerdasan anak ya, karena kekurangan gizi, jadi daya ingat, daya tangkap ya itu cenderung kurang. Kemudian apabila perempuan kurang gizi, maka kelak dia juga berisiko akan melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR ya. Ketika dia bayi juga tidak cukupi gizi lahirnya ya, kemudian dia dewasa juga tidak cukupi gizi, sehingga nanti juga melahirkan anak juga ya, seperti itu terus ya. Jadi terus mewarisi ya kekurangan gizi terus pada keturunannya. Nah, ini program yang harus dipersiapkan sebelum hamil ya. Tadi saya bilang prakonsepsi tadi ya, prawedding boleh, tapi prakonsepsi juga harus diperhatikan, diprioritaskan karena berkaitan dengan kesehatan. Harus pemeriksaan kesehatan dan konseling gizi ya. Cek kesehatan nih antara istri dan suami ya, dua-duanya harus dicek kesehatannya dan gizinya apa sudah tercukupi. Nah, kemudian asupan gizi yang baik nih untuk pasangan usia subur ya, suami istri. Nah, apakah sudah mencukupi gizi ya, cukupkah gizinya yang sudah ada dilakukan sehari-hari ya. Kemudian juga merokok mungkin pada suami agar nanti kesehatannya juga terjaga. Kemudian ada masa kehamilan. Nah, ini hal-hal yang nanti perlu diketahui pada masa kehamilan. Tidak hanya seorang istri, suami juga harus mengingatkan ya, pemeriksaan kehamilan atau namanya antenatal care ANC ya, minimal 4 kali selama kehamilan. Kemudian makanan yang bergizi bagi ibu selama kehamilan ya. Kemudian pemberian tablet tambah darah dan asam folat. Kemudian pemberian imunisasi tetanus toksoid. Kemudian konseling persiapan persalinan, penanggulangan kecacingan pada ibu hamil. Pemberian kelambu berinsektisida ya bagi ibu hamil yang positif malaria. Ini kalau yang malaria ya. Kemudian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis. Jadi yang pada masa kehamilan ya tentunya harus nanti konsultasi kesehatan dan gizinya kepada mungkin vaskes terdekat ya, apakah itu bidan ya, dokter dan ahli gizi. Nah, ini perlu disiapkan ya untuk pada masa kehamilan ya, ingat ya, oleh istri dan suami. Nah, kemudian persalinan, nifas dan menyusui. Nah, ini apa saja yang perlu diperhatikan? Persalinan oleh tenaga kesehatan, tentunya ya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Kemudian konseling inisiasi menyusui dini, bagaimana pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping, nutrisi yang tepat dan optimal selama menyusui, pelayanan KB pasca persalinan ya, jangan sampai nanti baru anaknya umur setahun belum cukup, nah ternyata hamil lagi. Nah, ini nanti akan mengurangi kecukupan gizi kepada anak pertama yang kita lahirkan ya. Kemudian bayi balita. Nah, itu bagaimana pemberian
inisiasi dininya, pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, tablet vitamin A dan tablet anti cacing ini bagi bayi ya, pemantauan pertumbuhan ya, memakai kartu menuju sehat, dan pemantauan perkembangan memakai kartu kembang anak atau KKA. Ini perkembangan harus kita perhatikan ya, apakah umurnya sesuai dengan nanti tingginya dan berat badannya. Nah, ini harus dipantau terus perkembangan anaknya agar kita melahirkan anak-anak yang generasi yang sehat dan cerdas. Nah, ini saya sampaikan sedikit bagaimana peran suami ya nanti selama kehamilan istri. Jadi suami dan istri ini ya harus saling memberikan dukungan ya. Ini contoh selama kehamilan istri, berikan dukungan emosional dan fisik ya. Fisik mungkin hal-hal yang tidak bisa dikerjakan istri ya, mungkin yang berat-berat ya dibantu oleh suami. Berbagi tugas rumah tangga, apa yang bisa dikerjakan suami jika istri ya masa hamil ya dibantu. Kemudian menambah pengetahuannya seperti ini, atau menambah pengetahuan tambahan lainnya bagaimana suami ini selama kehamilan istrinya bisa memaksimalkan tugas-tugas kita sebagai suami. Kemudian mengabadikan setiap momen ya, mungkin suami istri catin sekarang ya milenial ya, punya media sosial, boleh ya mengabadikan momen-momen ini, karena momen ini ya nanti mungkin ketika proses hamil yang bulan pertama ya, di semester pertama, semester kedua, semester ketiga, perkembangannya itu dilihat ada muncul kepercayaan diri oleh istri, rasa haru dan semangat. Nah, ini mengabdi momen ini sangat penting, dan mungkin nanti ketika anak lahir lihat proses dia dari dia berada dalam kandungan ibunya, terus lihat ibunya melahirkan, istri dan segala macam. Ini yang mungkin nanti mendekatkan sebuah mendekatkan anggota keluarga ya, dalam nanti berinteraksi dan bersosialisasi mengenang masa lalu. Kemudian berbelanja, nah mungkin kebutuhan yang harusnya biasanya mungkin istri yang belanja, mungkin nanti dibantu oleh suaminya. Kemudian membuat istri merasa istimewa saat sedang hamil ya. Jadi buatlah istri itu istimewa, nyaman ketika dia sedang hamil. Nah, mungkin dia sedang hamil juga bagaimana tetap kita mengistimewakan seorang istri ya. Kemudian siap sedia setiap waktu ya. Siap sedia setiap waktu ya. Kemudian mengajak berjalan-jalan ya. Kemudian bersabar dengan perubahan emosi istri ya, jangan terbawa marah ya. Jika istri juga marah emosinya, nah jadi tidak perlu pahami pasti perubahan emosi istri ini nanti berubah-ubah. Jadi bahan bersabar nih para suami, calon suami nanti. Kemudian memijat lembut agar rileks ya, memijat lembut agar istri rileks ya dengan kondisi hamil tadi. Membantu persiapan kelahiran ya, mungkin yang menyiapkan pakaian dan segala macam ya. Kemudian berikan sikap tenang. Nah, seorang suami berikan sikap tenang agar istri itu merasa nyaman. Apalagi ada peran suami ini saat persalinan. Dampingi dan tenangkan juga istri. Nah, karena kecemasan mungkin di dirinya, mungkin setelah melahirkan ya, kemudian dengan keadaan lemah ya, dampingi dan tenangkan istri, berikan dia semangat. Alihkan perhatiannya, mungkin perhatiannya ke hal-hal yang mungkin negatif ya, mungkin takut nanti ditinggal suaminya, dia sudah tidak apalagi ya, seperti masa lajangnya ya. Kemudian membuat istri tetap nyaman, semangati istri, kemudian siap mengambil keputusan, kemudian membuat dokumentasi lagi, mengabadikan tadi ya. Nah, jadi pada saat persalinan ya, suami harus siap juga mengambil keputusan ya dengan istri ya, berdua bagaimana menjaga jarak anak agar
anak yang sudah kita akan awal ini menjadi anak yang sehat dan cerdas, disapi selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun, kecukupan gizinya cukup, kasih sayangnya cukup, sehingga mungkin siap mengambil keputusan keluarga berencana atau alat kontrasepsi apa yang harus digunakan untuk menjaga agar maksimalnya pendampingan, pengasuhan, pendidikan anak sampai 2 tahun, ya. Nah, ini dalam sebuah keluarga nanti harus punya dan menjalankan 8 fungsi keluarga. Nah, keluarga yang baik tentunya memiliki 8 fungsi utama, ya. Pertama, fungsi keagamaan. Tentu, ya, sebuah keluarga harus memberikan contoh dalam perilaku beribadah dan perilaku, ya. Suami istri ya bisa sholat berjamaah, nanti punya anak ya jalankan sholat berjamaah, kemudian baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang mungkin nanti bisa bersama-sama dijalankan oleh keluarga ini. Kemudian fungsi sosial budaya, bagaimana keluarga ini memberikan contoh dalam bertutur kata dan bertindak, ya. Kita tahu, ya, di Indonesia kita cukup budaya yang cukup cukup bervariasi. Nah, ini bagaimana sosial budaya ini, tutur kata kita, tutur kata anggota keluarga kita, antar keluarga, mungkin dengan keluarga lainnya, dengan masyarakat, itu tutur kata yang baik dan menjaga keluarga dan masyarakat yang harmonis, ya. Kemudian ada fungsi cinta kasih. Bagaimana keluarga ini memberikan cinta dan perhatian kepada anak, ya, mendidik anak dengan cara cinta kasih. Mungkin ini kan beda dengan mendidik anak dengan cara otoriter, ya. Jadi fungsi cinta kasih pada anak, pada semua anggota keluarga ini perlu dijalankan. Kemudian fungsi perlindungan, bagaimana keluarga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Ya, salah satu pemenuhan perlindungan kepada anak anggota keluarga, ya, menyiapkan rumah, kemudian menyiapkan kamar, tempat tidur, selimut, ya. Kemudian hal-hal lainnya yang tentunya melindungi anak dari hal-hal yang berbahaya, mungkin dari lingkungan yang berbahaya, kita harus lindungi anak. Kemudian fungsi reproduksi. Nah, ini bagaimana keluarga memberi jarak kehamilan nih dan menjaga kesehatan reproduksi. Tentu jarak anak yang terlalu dekat, ya, itu pendidikan anak itu tidak maksimal. Kasih sayang, kecukupan gizi itu pada anak, satu anak ke anak yang kedua dengan jarak yang dekat itu tidak akan maksimal. Ini akan berpengaruh nantinya. Dan juga kesehatan reproduksi seorang istri, ya, karena rahimnya belum pulih sejak persalinan, ya, ditambah lagi mungkin hamil lagi, jadi fisiknya akan terganggu kesehatan reproduksinya, ya. Kemudian ada lagi fungsi sosial dan pendidikan, bagaimana keluarga memberikan contoh hubungan baik dalam bersosialisasi, ya. Jadi didiklah anak, asuhlah anak, ya, karena keluarga adalah sebuah pendidikan pertama atau madrasah pertama, ya, bagaimana mewujudkan generasi yang berkualitas tadi. Jadi pendidikan pertama, ya, penentunya ini adalah keluarga dari usia 0 sampai 6 tahun tadi. Kemudian fungsi ekonomi, bagaimana keluarga bertanggung jawab atas kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pada sebuah keluarga, apakah itu kebutuhan kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan. Nah, tentunya sebuah keluarga harus ada pencari nafkah, ya, punya penghasilan yang tetap agar keluarga dapat menjalankan fungsi ekonomi secara baik. Kemudian terakhir ada fungsi pembinaan lingkungan. Nah, bagaimana keluarga juga memberikan contoh dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, tidak hanya dalam internal kita, lingkungan luar kita, luar rumah, di
lingkungan masyarakat, lingkungan luar, dan dimana-mana pun tetap kita berikan fungsi pembinaan lingkungan pada semua anggota keluarga. Bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, ya. Nah, ini tentu fungsi lingkungan ini akan memberikan kenyamanan, keasrian mungkin di lingkungan halaman rumah kita, tempat tinggal kita yang mungkin dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Kita menjaga keasrian, ya. Ini tentunya memberikan kesejukan dalam sebuah rumah, dalam keluarga. Ini 8 fungsi keluarga. Mudah-mudahan semua calon pengantin dapat menjalankan 8 fungsi keluarga ini, ya. Oke, terima kasih atas kesempatan penyampaian pada sesi kelima ini tentang persiapan generasi berkota. Semoga semua calon pengantin keluarga ini bisa dapat mempersiapkan melahirkan generasi yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.